Ya, kita bertemu kembali masih di materi yang sama dengan yang lalu, bangun ruang sisi lengkung, masih tentang pemecahan masalah ya. Tapi ini bagian yang paling akhir. Nah, tujuan pembelajaran kita menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, tabung kerucut bola. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kita masuk di materi tentang pemecahan masalah berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Langsung saja pada contoh soal. Sebuah bak berbentuk tabung ya, dengan panjang diameter 70 cm, tinggi 1,5 meter, terisi penuh dengan air. Setelah terpakai untuk kebutuhan, air yang tersisa setinggi 1,1 meter. Air yang sudah terpakai adalah, di sini soal minta pi adalah 22/7 ya. Dan kita perhatikan satuan di sini berbeda, ada cm, ada meter, dan satuan yang ditanya adalah liter. Ya, kita tahu bersama liter berarti setara dengan 1 desimeter kubik. Seperti itu. Nah, kita langsung pada penyelesaian. Yang diketahui diameter 70, tinggi tabung ya, ada T1 dan T2 nanti. Karena mula-mula T1 adalah tinggi mula-mula, tinggi bak, dan T2 adalah tinggi air ya. Tinggi air yang tersisa 1,1 meter. Jari-jari adalah 35 cm. Seperti itu. Maka tinggi tabung mula-mula adalah tinggi bak yang pertama adalah 150 cm. Tinggi tabung yang kedua ya, adalah 110 cm. Ya, jadi kita rubah meter ke satuan cm. Supaya satuannya menjadi sama seperti itu. Ditanya air yang sudah terpakai ya, satuan liter atau desimeter pangkat 3 ya. Maka air yang sudah terpakai adalah volume dari bak dikurang volume air yang tersisa ya, seperti itu. Jadi volume T1 sama dengan volume T2 atau volume tabung pertama sama dengan volume tabung kurang volume tabung yang kedua. Jadi kita gunakan rumus volume tabung, tinggal kita mengganti tinggi tabungnya saja ya, PR kuadrat kali 150 untuk T1 dan PR kuadrat kali 110 untuk T2. Hasilnya adalah 150 PR kuadrat kurang 110 PR kuadrat. Kita kurangkan saja karena satuannya sudah sama ya. Sehingga menghasilkan 40 PR kuadrat. Kita ganti pi dengan 22/7 dan R kita ganti dengan 35 ya, 35 cm. Sehingga hasilnya adalah 40 kali 22/7 kali 35 kali 35. Hasilnya adalah 40 kali 22 kali 5 kali 35 ya. 35 bagi 7 5, 5 kali 22 seperti itu. Hasilnya adalah 154.000 cm kubik. Itulah volume air yang terpakai ya. Tapi diminta satuan liter, berarti kita rubah satuannya dulu ke desimeter pangkat 3. Nah, kalau desimeter pangkat 3 berarti kita bagi 1000 ya. Kita naik satu tangga, kita bagi 1000. Hasilnya adalah 154 desimeter pangkat 3 atau 154 liter. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Contoh 2, sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm, tinggi 100 cm, diisi penuh dengan minyak. Minyak tersebut akan dituangkan ke dalam tabung kecil dengan jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Maka banyak tabung kecil yang diperlukan adalah A 2 buah, B 6, C 4, atau D 8. Perhatikan dulu apa yang diketahui, yaitu jari-jari tabung. Pertama 70 cm ya, atau jari-jari tabung besar ya, 70 cm. Dan tingginya adalah 100 cm. Kemudian jari-jari tabung kecil ya, 35, dan tinggi tabung kecil adalah 50 cm. Itu yang diketahui. Jadi kita misalkan saja R1 T1 dan R2 T2. Ditanya banyak tabung kecil atau T2. Otomatis kita harus mencari dulu volume ya. Volume dari tabung tersebut. Volume T1 berarti PR kuadrat kali T. T-nya kita ganti 100, R-nya 70 kuadrat ya, R kuadrat. Hasilnya adalah pi kali 4900 kali 100, hasilnya adalah 490.000 pi cm kubik. Itulah volume tabung besar. Biar volume tabung kecil
R nya kita ganti 35, T nya kita ganti 50. Hasilnya adalah 61.250 pi cm kubik. Nah, banyaknya tabung kecil yang atau tabung T2 yang kita perlukan adalah volume T1 dibagi volume T2. Jadi 490.000 pi cm kubik bagi 61.250 pi cm kubik. Hasilnya adalah 8. Berarti yang diperlukan adalah 8 buah tabung kecil atau 8 buah T2 seperti itu. Lanjut, Roni membuat topi dari karton berbentuk kerucut dengan diameter alas 21 cm, panjang garis pelukis 20 cm, sebanyak 50 buah. Jadi dia akan membuat topi sebanyak 50 buah. Ukurannya sudah diketahui. Jika pi 20/7 dan harga karton 40.000 per meter persegi, ya, maka biaya minimal seluruhnya adalah yang diketahui diameter 21, berarti jari-jarinya nanti adalah 10,5. Kemudian S garis pelukis adalah 20 cm, ya. Kemudian harga karton 1 meter persegi adalah 40.000, ya. Berarti kita harus cari dulu luas, ya. Biaya membuat topi kerucut, kita cari dulu luas selimut kerucut, ya. Maksudnya adalah PRS 22/7 kali 10,5 kali 20. Hasilnya adalah 660 cm persegi. Itulah luas selimut kerucut atau luas karton untuk satu topi, ya, seperti itu, ya. Berarti untuk 50 topi kita kalikan 50, hasilnya adalah 33.000 cm persegi. Kita salin ke satuan meter, hasilnya adalah 3,3 meter persegi, ya. Cm ke meter berarti kita naik 2 tangga, berarti kita bahagi 10.000, ya. Berarti kita sorong koma ke kiri sebanyak 4, ya. Jadi 3,3 meter persegi, ya. Untuk 1 meter adalah 40.000, berarti 40.000 kali 3,3, hasilnya adalah 132.000 untuk 50 topi. Itulah biaya yang diperlukan. Lanjut, terdapat suatu kubus dengan panjang sisi 14 cm. Kubus tersebut berada di dalam bola dengan kondisi semua titik sudut kubus menyentuh bola. Tentukan luas permukaan bola, tentukan volume bola, ya. Jadi ada kubus di dalam bola, ya. Semua titik sudut kubus menyentuh bola. Berarti di sini, ya, kita bisa tentukan dulu mana jari-jari, ya. Jadi panjang sisi 14, panjang sisi kubus, ya. Jadi panjang sisi kubus adalah 14. Maka panjang diagonal ruang kubus adalah diameter bola. Jadi kalau kita tarik garis ini diagonal kubus, ya, diagonal ruang, ya, bukan diagonal bidang, diagonal ruang kubus adalah diameter bola. Ya, kalau kita sudah menentukan diameternya, otomatis kita dapatkan jari-jarinya. Kita bisa mencari luas permukaan dan volume bola, ya. Otomatis kita cari dulu diameter bola atau panjang diagonal ruang kubus. Gunakan konsep Pitagoras, ya. Panjang sisi 14 cm secara otomatis, ya, kalau kita pelajari di kelas 8, ya, tentang bangun ruang sisi datar pada kubus, maka panjang diagonal bidang adalah 14 akar 2. Sedangkan panjang diagonal ruang adalah 14 akar 3. Seperti itu, ya. Otomat, ya. 14 kuadrat tambah 14 kuadrat sama dengan 14 akar 2. 14 akar 2 tambah 14 sama dengan 14 akar 3. Ya, itulah. Nah, maka diameter bola adalah 14 akar 3, otomatis jari-jari bola adalah setengahnya, berarti 7 akar 3 cm. Kalau jari-jari bola sudah diketahui, maka kita akan masukkan pada rumus luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. 4 pi kali 7 akar 3 kali 7 akar 3 sama dengan 4 kali pi kali 49 akar 9. Ya, 7 kali 7 49, akar 3 kali akar 3 akar 9. Di mana akar 9 adalah 3, sehingga 4 kali 49 kali 3 sama dengan 588 pi cm persegi. Ya. Pi kita ganti dengan 3,14, hasilnya 1846,30 cm persegi, atau pi kita ganti 20/7, hasilnya 1848 cm persegi. Jadi itulah volume luas permukaan bola. Kadang volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3, berarti 4/3 kali pi kali 7 akar 3 kali 7 akar 3 kali 7 akar 3,
hasilnya adalah 4/3 kali pi kali 3/43 akar 27. Ya. Dimana akar 27 materi eksponen nih semester 1 menyederhanakan akar 27 adalah 3 akar 3 ya. Jadi silakan ingat kembali materi semester yang lalu ya. 4/3 kali pi kali 3/43 kali 3 akar 3 hasilnya adalah 4pi kali 3/43 akar 3. Jadi 3 dibagi 3 1 kali 4 atau 3 kali 4 12 bagi 3 4 sama ya. 4 kali 3/43 adalah 1372 akar 3 pi cm kubik. 4 kali 3/43 adalah 1372 akar 3 pi cm kubik. Pi kita ganti 3,15, hasilnya adalah 4038,08 akar 3 cm kubik. Kalau pi kita ganti 20/27, hasilnya 4312 akar 3 cm kubik. Itulah luas permukaan bola dan volume bola ya, yang di dalamnya terdapat kubus. Tugas untuk Anda ya, untuk Anda kerjakan, ini tugas paling akhir ya. Silakan Anda kerjakan ya. Atap sebuah gedung berbentuk belahan bola dengan diameter 14 meter. Atap tersebut akan dicat, biayanya 200.000 setiap meter persegi. Biaya yang diperlukan untuk mengecat atap tersebut adalah, silakan dicari opsinya A, B, C, atau D. Baru kedua, ke dalam sebuah tempat air setinggi 21 cm dimasukkan 3 bola besi, masing-masing berjari 3,5 cm. Jika tabung tersebut diameternya 14, tinggi 35, pi 20/7, maka tinggi air dalam tabung naik menjadi, ya kita gunakan T1 dan T2 ya. T2 atau kita cari dulu volume bola ya, dengan jari-jari 3,5 seperti itu. Jadi volume bola itu setara dengan ketinggian air yang naik ya. 3. Terdapat suatu kubus dengan panjang sisi 14 cm. Dalam kubus tersebut terdapat bola. Dengan menyentuh semua sisi kubus ya. Lihat gambar di samping, tentukan luas permukaan dan volume bola. Jadi sekarang kebalikan ya, bola di dalam kubus. Nah, jadi kuncinya kita cari dulu jari-jari ya, jari-jari dari bola. Berapakah jari-jari bola? Dan demikian untuk materi terakhir kita, dan jangan lupa untuk tugas dibuat untuk persiapan kelulusan ya, ujian sekolah. Demikian dan selamat bertugas.